Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sobat, senang dan bahagia sekali di kesempatan ini kembali kita hadir di sesi acara Temu Artis untuk hari ini. Baik, saya Combro hadir, tentunya selamat siang. Hujan yang mengguyur Jakarta membuat suasana makin lebih syahdu ya. Apalagi buat para sobat sekarang ini ada di Cirebon, Radio Muara Cirebon, kemudian ada Radio Muara DSS di Cidahu Subang, serta juga ada Radio Muara Subang 88,7 FM di Cipendei, Radio Aditya 91,5 FM di Subang. Kemudian kita didengar juga di Banjar ya, Kota Banjar, Radio Patroman 104,1 FM, Pelabuhan Ratu Sukabumi, Radio Muara Pantai Selatan, dan juga di Banten, tepatnya di Cilegon, Radio Muara Syam, Radio Muara Dedok. Kemudian di Pandeglang kita didengar oleh Radio Muara Paranti 105,6 FM. Di Cisungsang, Banten ada Radio Muara Halimun. Baik. Ya, seperti yang sudah disampaikan para sobat, kita hari ini alhamdulillah kedatangan tamu-tamu yang terhormat ini, yang kebetulan beberapa waktu lalu juga sudah hadir, sudah memperkenalkan film animasi yang akan hadir atau tampil di bioskop-bioskop pada lusa nih kalau nggak salah tanggal 14 ya. Tanggal 14. Baik, kita akan sapa langsung narasumber kita yang sudah hadir. Ada Mas Endiarto SH, beliau adalah Executive Producer. Selamat siang Mas Endiarto. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Mas Endiarto ya. Semangat merah putih. Kalau udah mendengar suara Mas Endiarto ini nyaman juga mendengarnya ya. Empuk ya. Iya. Kangen sama Pade kita. Jadi bisa melepas kangen kita. Hati-hati nih. Baik, beliau adalah Executive Producer, dan ada tamu kita yang kedua, Mas Ari WS. Beliau adalah Assistant Producer. Ya, selamat siang Mas Ari. Selamat siang. Assalamualaikum untuk semua pendengar Radio Muara Network siang kali ini. Putra Cilengsi ya? Aslinya Kemayoran. Hijrah ke Cilengsi. Iya. Baik. Ya, para sobat, bagaimana nih Mas Endiarto? Perkembangannya menyongsong besok atau lusa diputarnya di bioskop-bioskop ini, Persiapannya udah selesai semuanya setelah kita pasca gala primer tanggal 8 kemarin. Dan luar biasa animo mereka yang melihat 2 kali show. Itu full, dan bahkan ada yang sempat tidak bisa lagi karena nggak ada kursinya, kasihan kan gitu. Jadi ya pasca itu ya sudah, kita tinggal menunggu hari aja. Dan kita berharap apa yang kami berikan sumbangsi ini itu bisa memberikan manfaat yang positif buat anak-anak khususnya dalam rangka menumbuh kembangkan jiwa kebangsaan merah putih. Baik. Ya, jadi udah hampir maksimal lah ya persiapan ya? Iya, sudah. Dan animo luar biasa pada tanggal 8 kemarin. Ya. Baik, Mas Ari. Ya, bagaimana Mas Ari persiapan Mas Ari sendiri? Ini roman-romannya diprediksi bakal booming ini, bakal diterima halayak ramai ini. Bagaimana Mas Ari menjelaskan kualitas dari film Merah Putih ini? Ya, kita sih berharap film ini akan booming gitu kan. Artinya siapapun sebagai pelaku yang ada di dalam produksi film ini menginginkan film ini bisa sukses. Tapi kembali lagi kan kita serahkan kepada masyarakat akan menonton ya. Ya, mungkin ada yang menonton, ada yang tidak, ya itu kan sudah biasa bagi kita seperti itu ya, untuk dalam bidang apapun, dalam film apapun atau pertunjukan apapun. Tapi intinya adalah bahwa kita di sini sudah mempersiapkan untuk tanggal 14 nanti akan tayang gitu. Ya, harapan kami tadi yang tadi dibilang, ya semoga ramai yang menonton. Ya gitu aja sih. Baik.
Ya, sejalan dengan waktu sejak talk show di Radio Muara beberapa waktu lalu memperkenalkan gitu kan, dan menjelang tanggal 14 ini di luar ini beredar banyak ada pro dan kontra nih Mas Endiarto. Apakah ini wajar pro dan kontra itu terjadi? Saya kira secara sosial itu wajar lah. Dalam kehidupan ini kan ada dua kutub ya, Ya, positif betul. dan negatif, Betul. pro dan kontra. Apapun itu baik atau nggak baik, selalu ada Ya. dua sisi itu. Baik. Jadi kami menyikapin dengan perspektif positif. Kalau banyak yang terlepas pro dan kontra, itu artinya mereka itu notice kepada Merah Putih One for All. Mereka begitu care, peduli, sehingga mereka memberikan beberapa masukan Ya. untuk kebaikan ini perlu gitu. Kalau kita nggak sayang, kan kita nggak mau ngomongin gitu. Tapi kalau kita banyak omong, bukan berarti dia benci, tapi dia peduli, sayang sama kita. Itu sih perspektif kami. Ya, luar biasa. Peduli, walaupun omongannya itu kontra. Iya, jadi seperti orang tua dengan anak. Nah, mungkin perspektif anak, orang tua ini jahat, omongannya begini-begini, mengekang dan sebagainya. Ya. Tapi dari sisi orang tua kan itu demi kebaikan anak itu supaya lebih sempurna, kan gitu. Luar biasa, berarti kritikan itu malah modal ya. Iya, Untuk kritikan itu kan kebaikan. sebuah metode untuk membangun ke arah yang lebih baik. Baik. Gitu. Oke, para sobat, kita buka telepon buat para sobat yang mau berinteraksi pada siang ini ya. Silakan, nomor yang bisa dihubungi adalah 0878 40008693 ya. Sekali lagi 0878 40008693. Tentunya kita masih ya mempromokan film Merah Putih One for All nih ya, dimana film ini adalah animasi yang menceritakan beberapa anak. Betul. Ya, ya mungkin sedikit diceritain. Ya, cerita dari film ini sebenarnya berkisah tentang untuk tanggal 17 Agustus, di mana kita rakyat Indonesia biasa merayakan hari kemerdekaan dengan upacara. Betul. Nah, ada di satu desa biasa mengibarkan bendera dengan bendera pusaka yang ada di kampung mereka. Baik, Nah, ya. di pada saat itu ketika ingin mengibarkan akan ya nanti 17-nya, nah mereka mencari bendera tersebut, ternyata bendera pusakanya tidak ada. Oh, Wah, bingung, panik dan nah, Iya. kepala desa lapor juga dan lapor kepada tokoh adat di situ, ketua kampung di sana, dan akhirnya anak-anak itu punya jiwa nasionalisme, harus mencari bendera itu sampai dapat untuk nanti tepat di tanggal 17 dikibarkan. Iya. Nah, di sini ada sebuah pesan bahwa sejak dini anak-anak itu sudah belajar tentang bagaimana mencintai tanah airnya, jiwa nasionalisme Baik. mulai ditumbuhkan. Di mana diceritakan tadi mereka harus mencari bendera itu sampai dapat. Ya artinya orang banyak yang bilang, kenapa sih nggak beli aja bendera, kan Ya, gampang gitu iya, kan. iya, iya. Bukan masalah gampangnya, di sini kan ada satu pesan bahwa ini adalah bendera sakral, yang artinya bendera pusaka yang biasa dikibarkan di setiap tanggal 17 Agustus di desa itu. Sama kita punya bendera pusaka yang setiap tanggal 17 Agustus, cuma kan yang dikibarkannya bukan yang pusaka aslinya Ya, ya. Nah, ya. seperti itulah. Di sini mereka punya jiwa nasionalisme yang tinggi, mereka mencari dengan berbagai tantangan, berbagai rintangan, dan pada akhirnya mereka mendapatkan bendera itu dan endingnya dikibarkan. Oh, Gitu. ya, jadi kalau pengen tahu di mana dia menemukannya ya tonton ya. Nonton dong. Nah, kalau kayak saya jelasin secara detail, ntar udah ketahuan ceritanya dong. Nggak seru. Iya, iya, iya. Baik, persobat, kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita siang ini bersama tim dari Merah Putih One for All, yang mana tanggal 14 lusa ini bakal tayang di bioskop-bioskop. Ya, tentunya kesempatan buat para sobat ya, bawa keluarga, bawa putra-putrinya gitu ya, untuk menonton bagaimana untuk menumbuhkan cinta terhadap bangsa ya, begitu benar ya. Betul sekali. Ya.
Jadi langsung saja datang ke bioskop, langsung beli tiketnya ya, dan dinikmati bareng-bareng. Nah, baik, ini benar-benar viral beberapa hari ini Merah Putih ini. Alhamdulillah. Mas Ari, ya. Iya, luar biasa. Dan bahkan ya yang kontra tadi mengatakan kok biayanya besar banget gitu sampai 6,7 ya. Nah, ini kita pengen tahu nih Mas Ari, mungkin ada sedikit pernyataan dari tim dari Merah Putih ya. Dari mana kok bisa mereka dapat 6,7 dan apa benar apa tidak ini kejadiannya? Kalau kita bicara tadi disebutkan bahwa 6,7 kok besar banget. Sebenarnya kalau bicara animasi itu ya belum seberapa ya kalau kita bandingkan animasi yang lain ya. Jumbo atau dengan yang lainnya gitu. Ya sebenarnya kan ini kan proyek-proyek kita kolaborasi di antara teman-teman semua ya. Artinya kita tidak, kan soalnya saya lurusin dulu sedikit ya, karena ada pernyataan dari para netizen juga bahwa 6,7 itu dibiayai oleh pemerintah. Nah, kan begitu. Sorry. Nah, tapi sesungguhnya kita sama sekali tidak ada biaya dari pemerintah sedikit pun. Nah, hari ini ada salah satu media nasional yang memuat berita dari Wakil Menteri Ekraf juga menyatakan tim kita Merah Putih memang pernah audisi ke pihak Kementerian Ekraf, tapi sebatas bahwa kita kita memberitahukan bahwa kita membuat sebuah film animasi dengan tema nasionalisme anak gitu kan. Yang untuk momen di tanggal 17 Agustus seperti itu. Nah, hanya sebatas itu aja dan tidak ada sama sekali dari Kementerian Ekraf itu memberikan bantuan dalam bentuk dana. Tidak ada sama sekali, dan itu pun sudah dijelaskan di media salah satu media nasional hari ini oleh Wakil Menteri Ekraf gitu kan. Nah, tadi kalau dibilang 6,7 M ya artinya gini loh. Itu kan dana bukan dana yang dalam bentuk cash ya, artinya itu kan dana itu di mana kita ada eksekutif produser, ada produser, ada juga saya sebagai asisten produser, ada juga director atau sutradara, ada juga animator, ada penulis naskah dan lain sebagainya. Dan yang itu kita artinya dana atau bayaran-bayaran ini, angka-angka kita ini angka-angka kosong dulu nih, artinya gini loh, oke lah kita tidak berhitung dulu nih. Nah mungkin kalau kita kalkulasikan dari, kan kita persiapan udah dari setahun lalu ya, artinya sampai proses ini jadi itu ya kurang lebih setahun lah seperti itu. Nah itu dana, artinya angka biaya itu semua operasional dan lain sebagainya, mungkin kalau dikalkulasikan bisa jadi seperti itu. Nah, kalau kita kalkulasikan loh gitu seluruhan. Nah, tapi kan artinya kan angka itu kan kita tidak ada angka cash ya. Arti uang cashnya tidak ada. Tadi yang seperti saya sebutkan bahwa kita ini melakukan ini karena kita punya visi yang sama. Tahun kemarin ya kita bicara bersama tim, tahun depan kita bikin apa ya? Coba kita bikin sesuatu yang kayaknya momen gitu kan. Momennya apa itu? Agustus karena momennya keren tuh, 80 tahun Indonesia merdeka. Kita bikin apa ya kira-kira? Akhirnya kita coba discuss gitu. Akhirnya ketemu, kita bikin ini aja, film animasi. Akhirnya kita kumpul lah tim sampai dengan tim animasi juga, tim digital dan sebenarnya kita kumpul semua. Kita brainstorming, kita bikin mencoba mencari ide apa, dan akhirnya sampai mengerucutlah film Merah Putih One for All ini. Itu loh, jadi kalau 6,7 ada isu bahwa wah didanain pemerintah, keren. Enggak, saya punya cita-cita pengen punya motor Harley loh. Kalau saya ada itu, tapi enggak, kalau ini film sukses, bukan dari 6,7 yang isunya dari pemerintah. Enggak sama sekali enggak ada kita. Kita mandiri. Iya. Kira-kira siapa yang mengembuskan kok uang sebesar itu dan dari pemerintah gitu? Udah bisa dilacak atau gimana? Sampai saat ini justru kita masih bingung siapa ya yang menghembuskan kita dapat bantuan dari pemerintah sebesar 6,7 M itu. Tapi artinya terlepas siapa yang bicara ya kita tidak terlalu memusingkan gitu kan. Kita ambil hikmahnya aja. Karena ada yang melepaskan isu itu,
kita jadi rame viral se-Indonesia. Betul. Ya kan artinya tadi mungkin di depan ya Pak Endi sudah menyampaikan bahwa apapun yang netizen bilang itu kritikan itu adalah sesuatu yang membangun untuk kita. Betul. Artinya mereka peduli dengan karya anak bangsa yang dimana mungkin kita juga tidak bilang oh kita paling bagus loh. Tetap kita punya kekurangan ya kekurangan itulah yang dilihat oleh para netizen dan masukan untuk kita next time-nya kalau kita bikin akan lebih memperbaiki lagi. Kan begitu ya. Betul. Baik. Silakan para sobat yang mau bertanya, kita undang di 0878 4000 8693 ya. Untuk bertanya bagaimana cerita film ini boleh ya. Kemudian juga mau bertanya bioskop-bioskop mana saja yang akan tayang gitu ya. Oke, silakan para sobat di 0878 4000 8693. Ya, Mas Ari. Ya. Memang luar biasa ya dari animo masyarakat terkait film ini. Nah, apa mungkin yang akan Mas Ari sampaikan kepada masyarakat yang belum terkontaminasi ini untuk menonton film ini? Ya artinya ya tadi ya kita sebutkan pro kontra itu selalu ada. Sebentar, kita terima telepon dulu ya. Oke. Nanti dijawab yang pertanyaan tadi. Baik, kita terima telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Siapa nih? Asep Oboy, Subang, Jepang Kalijati. Baik, Kang Bang Asep. Luar biasa. Silakan, Kang Asep, dengan narasumber kita. Iya. Jadi gini yang saya pengen tanyakan kepada Bapak narasumber ini, siapa namanya itu deh? Pak Ari. Saya? Pak Ari. Pak Ari ya, yang saya tanyakan begini Pak. Dalam menghadapi kritikan dari netizen, cara menyikapinya untuk dalam segi semua itu, dari segi film itu kan pasti kan netizen itu banyak yang mengkritik ya Bang Som ya. Ya, dalam menyikapinya itu caranya bagaimana itu Pak? Baik. Apakah Bapak mempunyai prinsip sendiri? Apakah biarin saja itu mah? Hanya sekedar kritikan ataupun bagaimana dalam menghadapi kritikan dari netizen gitu Pak? Terima kasih Pak. Bang Som, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Bang Asep ini termasuk peduli juga dengan Merah Putih. Betul. Silakan. Oke, Kang Asep, kayaknya Kang Asep sosial medianya aktif ya. Sampai tahu di Subang ya, Kang Asep Subang ya. Oke. Ya gini Kang Asep, kita menyikapinya itu dengan bijak. Artinya kita tidak menyikapinya dengan emosional atau dengan negative thinking gitu. Karena tadi saya sebutkan bahwa semua yang netizen kritik terhadap kita itu ada sebuah kritik yang membangun. Di mana berarti kita punya kekurangan. Yang kekurangan itu harus kita sikapi untuk menjadi lebih baik. Tapi kalau ada memang yang itu bagi kami itu nggak benar loh gitu. Seperti yang tadi 6,7 M dana dari pemerintah dan kita juga mengklarifikasinya. Mengklarifikasi melalui apa? Kita melalui media-media. Nah, seperti saat ini nih dengan Muara Network ya. Hari ini kan kita sekaligus sebagai klarifikasi kita bahwa kita tidak ada dana 6,7 M itu dari pemerintah. Seperti itu. Jadi kalau menyikapinya itu tergantung dari kita, Kang Asep. Kita mau terbawa suasana emosional, baper sedih, atau kita ya fine-fine aja karena kita tidak melakukan hal itu semua. Kalau bicara karya yang ada kekurangan ya kita manusia tidak pernah ada yang sempurna. Jadi terima kasih malah itu bagus. Berarti rakyat Indonesia ini saya melihatnya secara keseluruhan ya, secara karya, teknik dan juga tadi bicara pemerintah. Satu kalau secara teknik berarti gini. Bikinnya yang bagus lagi dong, jangan seperti itu. Itu karya animasi itu kan udah semakin canggih. Oke, nggak apa-apa. Mungkin nanti kita dengan waktu yang lebih panjang kita akan bikin yang lebih bagus lagi. Artinya karena ini kan kita produksi hanya dalam waktu 1 tahun ya gitu. Nah, terkait kalau tadi, wah ini pemerintah. Nah, pemikirannya para netizen atau masyarakat Indonesia bahwa kok negara kita lagi ada sedikit kurang baik-baik saja secara ekonomi. Kok bikin mengeluarkan anggaran untuk sesuatu yang kayak begini sih, kenapa nggak yang lebih disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk nyata kan begitu ya. Banyak begitu. Seperti itu kan, artinya
Senang, masyarakat berarti peduli, bisa mengkritisi pemerintah juga, walaupun ketika mengkritisi itu melalui karya kami ya di film Merah Putih. Ya kami nggak marah gitu, artinya berterima kasih dari dua sisi itu. Mereka bisa mengkritisi secara teknik, juga mengkritisi khususnya pemerintta. Baik. Cuma melalui film Merah Putih ini. Baik. Ya, seperti itu aja Kang Asep. Jadi Baik. jangan baper ya. Ya, oke Kang Asep ya, dukung terus ya. Pokoknya jangan lupa lusa ya. Lusa tanggal Hari 14. Kamis, nonton bareng-bareng bersama keluarga. Baik, kita terima berikutnya. Halo. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih? Halo, Bang Combro, apa kabar? Baik. Siapa yo? Andi Chandra Oh, Andi Chandra. Andi Chandra di mana? di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Wow, mantap. Silakan Kang Andi. Ya. Apa yang mau ditanyakan? Ini mau ditanya apa namanya? Berapa lama pembuatan animasi Merah Putih One for All ini ya? Itu. Terus itu aja deh, gitu. Itu. Oh. Baik. Ya, itu aja. Ya, terima kasih. Oke. Jadi- Siap, makasih Bang Ical. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepo dia. Kepo ya, Bang Andi Chandra ya. Andi Chandra. Bang Andi Chandra di Jakarta Timur. Wah, Pasar Rebo yang punya Pasar Rebo nih. Iya. Ya, Bang Andi Chandra, produksi ini kita dari proses awal ya brainstorming itu sampai selesai sampai jadi sampai saat ini itu 1 tahun lah, kurang 1 tahun ya, ada lebih dikit lah gitu. Ya. Nah 1 tahun itu prosesnya dari kita artinya duduk diskusi mengumpulkan ide bareng sampai produksi, pasca produksi sampai akhirnya udah siap untuk tayang besok di tanggal 14. Itu kurang lebih setahunan. Oke. Jadi setahunan. Mudah-mudahan Bang Andi Chandra bisa memahami ya. Itu setahunan itu kalau menurut biasanya itu wajar Bang Andi. Sebenarnya gini ya, kalau kita bicara sebuah proses produksi itu Ya. tidak ada yang namanya batasan waktu sebenarnya. Karena ada yang bikin sampai bertahun-tahun, ada yang bikin mungkin cuma 2-3 tahun, ada yang bikin kita setahun, ada mungkin ada juga yang bikin hanya beberapa bulan mungkin. Karena dalam membuat sebuah produksi itu kan tidak ada waktu yang pasti ya. Baik. Seperti sama gini lah, misalnya saya bikin contoh. Orang bikin bolu, ada yang bikin wah sampai serius banget, ada yang bisa 4 jam baru selesai, Iya, iya, ada selesai 2 jam udah selesai. Oke. Tapi namanya tetap bolu kan, Baik, gitu. Proses itu jadi saya tidak bisa bilang ada standarisasi waktu ya, gitu. Baik, terima kasih Mas Ari. Ya, ke Mas Endiarto lagi nih, Pak Endiarto. Ya. Iya. Jadi bagaimana Pak Endiarto untuk menengahi, kan ada yang mengatakan kok ini susah nih, produksi ini diproduksi oleh anak dari Usman Ismail ya Iya, dari Perviki Kreasi Perviki. Indo. Di media banyak itu orang baca di online, media online ini susah ditemui katanya para ya seperti produser dan eksekutif produser ini. Apa benar itu kenyataannya? Kita mulai hari Minggu itu aja sudah melayani kawan-kawan media. Oh. Bahkan hari ini aja saya mulai dari pagi itu dan sampai sekarang, dan habis ini nanti juga masih terus lanjut sampai jam 8. Waduh. Jadi saya juga bingung, susah ditemui di mana gitu loh. iya. Gitu. Kalau di udara memang susah Ya. gitu. Tapi kalau di darat pasti ada. Kemarin tadi malam saya udah pulang aja, ketika turun di lobi ketemu orang, loh Pak Endi ya dari Merah Putih ya. Kenapa? Saya dari ini ya wawancara lagi di situ. Jadi susah diketemu itu relatif. Oke. Gitu ya. Tapi dengan kesibukan dadakan ini bagaimana Pak Mas Endiarto menyikapi? Ada kesel atau enjoy atau gimana? Bukan kesel ya, lelah pasti secara fisik iya. gitu. Kalau enjoy, saya selalu menikmatin semua hal keadaan yang terjadi, Baik. negatif atau positif. Kalau enggak kita stres, cepet-cepet langsung ngamar di ICU nanti. Ya. Baik. Gitu. Oke, kita terima lagi berikut penelpon. Halo.
Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Gimana? Ada Oncom di Banjar nih, Bang Com. Oh, Banjar Jawa Barat ya? Iya, Oncom nih. Iya Bang Onco, Masya Allah. Baik. Ini salah satu apa namanya, aktif juga di perfilman nih kayaknya nih ya. Iya, Ya, Saya itu. Iya. Iya, jadi emang aneh tertarik banget nih ya sama apa namanya yang udah lagi viral juga kan. Betul. Film ini ya. Ya. Terutama buat ini sukses juga lah ya. Selamat dulu dah sebelum tayang ya. Makasih, Selamat dulu makasih. buat Bapak Ari ya, Bapak Endi sebagai eksekutif produser. Makasih. Ini sangat luar biasa sih kalau saya pribadi mengatakan sebagai pecinta film ya, khususnya film Indonesia gitu kan. Ini sangat ya, walaupun dihujat, walaupun banyak netizen yang mungkin biasa lah ya, kalau menurut saya sih orang yang belum pernah mengalami bikin film pasti akan seperti itu gitu kan. Betul. Tapi kalau melihat proses pembuatannya dari segi waktu gitu kan, tapi menurut saya sih untuk film Merah Putih One for All ini salah satu teguran juga buat anak-anak muda sih sebenarnya gitu kan. Mereka pada bisa bikin film, tapi kenapa nggak mau bikin film tentang seperti ini gitu loh? Ketika ada yang membuat film seperti ini, nah ya kan, jadi gitu loh. Ini salah satu buat teguran juga sebenarnya gitu kan. Bikin dong, kalau memang bisa lebih bagus dari ini ya bikin dong, kan gitu. Kenapa enggak gitu kan, tentang bener-bener tentang Indonesia banget, tentang keceriaan anak-anak sekarang yang memang jauh banget rasa nasionalismenya gitu loh. Betul. Jadi ini kan kalau dari pandangan pribadi saya kan mencerminkan kecintaan anak-anak dengan bendera merah putih, kecintaan mereka dengan bulan Agustus, 17 Agustus gitu kan. Betul. Jadi kan coba anak sekarang tahunya cuma mau lombanya doang. Iya. Nggak tahu di 17 Agustus apa gitu, pentingnya bendera, mengibarkan bendera itu apa kan gitu. Oke. Nah itu, tapi kalau saya lebih melihat ke cerita gitu, walaupun memang semua pastilah ya, setiap film apapun pasti ada kekurangannya gitu kan, tapi kan kekurangan tersebut akan menjadikan pelajaran penting buat kita. Nah. Justru kalau saya pribadi ya harusnya disupport dulu lah. Baik. Gitu kan. Betul. Bener kan? Mungkin tahun depan bisa lebih baik lagi kan gitu, bisa lebih banyak lagi membuat film-film seperti ini, khususnya ya untuk anak-anak Indonesia lah kan gitu. Itu aja sih sebenarnya kalau saya ya. Kalau untuk kritikan sih itu wajar lah dikritik ya. Kritik itu sesuatu yang membangun dan sesuatu hal yang baik lah. Oke. Jarang-jarang loh film-film gini kita jadi rame loh satu Indonesia nih. Gara-gara muara juga ya. Sampai sutradara terkenal pun turun tangan langsung ikut komentar gitu kan. Ya. Itu loh, saya sangat luar biasa, makanya ya salut lah buat bapak-bapak semua, jangan mundur lah gitu kan. Terus lanjutkan gitu kan. Gitu aja sih kalau dari saya Bang Com. Baik. Ya buat Pak Ari sama Pak Endi gitu ya. Baik. Pokoknya selamat berjuang ya. Mudah-mudahan semua dari awal film ini akan menjadi sebuah kesuksesan ke depannya nanti. Amin. Amin. Terima kasih untuk Baik, ya, terima supportnya. kasih. Yo, Baik. siap. Ya, Pak Baik, Oncom, makasih, Bang Banjarnegara. Com. Ya. Ya, Waalaikumsalam. Banjarnegara Waalaikumsalam bukan? warahmatullahi wabarakatuh. Kota Banjar Jawa Barat. Oh, bukan Banjarnegara ya. Bukan. Oh. Banjar Dekat Ciamis ya? Pangandaran ya, Pangandaran. Ciamis. Ya. Bagaimana Mas Endianto menanggapi? Iya, itu salah satu komen yang seperti oasis sih di tengah-tengah yang sekarang ini, dan saya percaya dari awal ketika ada komen-komen baik pro maupun kontra, pasti itu balance, seimbang sih. Karena itulah kehidupan kan berbicara keseimbangan. Ya. Nah, kalau komen seperti Kang Oncom itu sangat bagus, sangat baik, dan terlebih kami tidak akan mundur karena kami bertekad setiap tahun 17 Agustus kami akan memberikan kontribusi untuk memeriahkan perayaan kemerdekaan. Ya. Baru tahun ini
kemeriahan kemerdekaan di bidang film bioskop ini ada, dan itu langsung viral banget. Itu kan karena mereka itu jujur, bukan berbicara tentang konsep film ini, tapi mereka sangat mencintai Merah Putih, sehingga mereka begitu konsen, begitu peduli dan sebagaimana. Dan berharap tahun-tahun depan akan lebih banyak orang yang berkontribusi memeriahkan perayaan 17 Agustus ini. Kami mengapresiasi Muara dengan bagiannya sudah berkontribusi ikut memeriahkan ini, berkolaborasi dengan Merah Putih untuk menyiarkan, mengumandangkan program ini, sehingga ya seperti Kang Oncom itu mereka bisa akhirnya wise dan mengerti. Kami apresiasi Muara setinggi-tingginya. Luar biasa. Makasih Bang Oncom ya. Langsung pernyataan dari Mas Endiarto ya. Iya dah. Eksekutif produser. Lelah dia lelah. Lelah ya makanya. Karena udah beberapa hari ini kejar media terus lah. Makanya Mbak Lita siapkan madu herbal 69. Oh, supaya sampai Iya, benar. ini saya merasakan habis minum ini 2 sendok ini. Itu. Hangat itu, hangat itu. Jadi makanya agak sumringah sedikit. Jadi perlu minum lagi ini ya. jadi mudah-mudahan nanti ya di saat beli tiket nonton ya disertakan madu herbal 69 nih. Nah, itu kontribusi Muara luar biasa itu. Harus kemarin gala premier kan ramai, harus ada stand di situ. Iya. Mbak Lita sih kurang tanggap ya. Kurang gercep ya. Baik para sobat luar biasa, masih kita tunggu. Tapi ada yang asik tadi Oncom. Ini kayaknya sutradara juga dia. Oke. Oncom. Nah tadi mengatakan banyak dari sutradara yang kamu akan berkomentar tentang Merah Putih. Ya. Iya. Kualitasnya katanya nggak seberapa, nggak Iya, sebanding dengan iya. yang lain. Nah bagaimana Mas Ari menanggapi? Ya tadi kita bilang karena kita proses waktu pengerjaan juga hanya 1 tahun, karena kita lihatlah ada film animasi yang sebelumnya itu prosesnya hampir 4 tahun sampai 5 tahun kalau nggak salah gitu kan, artinya cukup panjang waktu gitu. Nah karena kita mengejar momen 17 itu waktu setahun lalu, ya udah kita bikin semaksimal dan semampu kita, sebisa kita untuk kita tayangkan nanti di tanggal 17 Agustus di 2025 kan gitu dulu wacana kita seperti itu. Ya udah. Tapi kita bukan berarti kita bikin asal, enggak. Tapi itu maksimal waktu yang kita dapatkan dan hasil yang kita dapat berikan kepada penonton saat ini nanti tanggal 14 tayang gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang, wah hasil, ya kita terima. Tadi kan kita bilang, ya pasti tentu ada kekurangan dengan waktu yang tidak maksimal ya. Mungkin dengan film-film animasi lain yang secara waktu cukup panjang seperti itu. Baik ya. Baik. Kita akan lanjutkan lagi. Tentunya kita akan dagang dulu nih. Oke. Baik persobat, jangan kemana-mana. Kita mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Baik persobat, kita lanjutkan kembali. Ini kayaknya sampai di sesi terakhir kita ya. Luar biasa. Terima kasih buat para sobat yang sudah bertanya atau juga memberi masukan ya terhadap film Merah Putih. Merah Putih One for All ini ya, dimana film animasi yang memang kudu wajib ditonton oleh putra-putri para sobat ya. Bagaimana akhirnya setelah menonton akan menemukan kekuatan dari perbedaan kita yang ada. Bineka Tunggal Ika itu ya Mas Ari ya. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda satu tujuan. Nah itu dia. Tapi ini ada pertanyaan dari Bang Tohir namanya, ya. Mas Ari atau juga Mas Endiarto bisa menjawab ya pertanyaannya. Pertanyaannya pertama, dia menanyakan kok film ini tiba-tiba muncul. Padahal tadi udah dijelasin udah setahun yang lalu udah dirancang ya. Sudah setahun lalu. Apa karena mungkin gini kali. Kenapa? Pemirsa tiba-tiba muncul itu maksud tiba-tiba ramai mungkin ya. Artinya kan film juga kan yang lain juga banyak yang sudah produksi setahun lalu, 2 tahun lalu baru tayang sekarang gitu kan juga banyak. Artinya bukan tiba-tiba muncul, tapi prosesnya kan sudah lama mungkin. Kalau saya lihat kok tiba-tiba rame kali gitu kali ya. Mungkin nih pertanyaan itu arahnya ke sana gitu. Kalau tiba-tiba muncul kan memang kadang orang produksi kan semua artinya masyarakat nggak ada yang tahu tuh ketika sebuah production house atau perusahaan film itu membuat sebuah produksi film kan biasanya kan tenang anteng nanti udah selesai dapat jadwal tayang baru promosi kan begitu. Oke.
Ya, dia nanya juga katanya proses pembuatan berapa lama? Sekelas Jumbo aja per tahun nggak sempurna amat. Ayo, mengerti Nah, nggak? iya paham. Jadi gitu, makanya tadi kita sebutkan kita proses ini hampir sekitar setahun lah ya, setahun berjalan. Makanya tadi kita kan bilang bahwa kita juga banyak kekurangan, kita terima kritikan, masukan dari para netizen yang sudah melihat trailer kami. Wah ini kurang itu, ya karena kita hanya 1 tahun. Tadi kenapa sih kita harus berburu 1 tahun? Tadi kemarin tahun lalu kita bicara, kumpul, discuss. Oh kenapa kita kenapa? Kita tahun depan mau bikin apa sih ya? Kira-kira nih bisa kita persembahkan untuk di 80 tahun Indonesia merdeka. Wah, coba kita bikin ini. Wah, akhirnya mengerucut lah bahwa kita bikin film animasi aja lah yang temanya tentang kebangsaan anak mencintai negaranya. Tadi ya muncullah Merah Putih One for All ini dengan latar belakang ada di sebuah desa. Itu loh gitu ceritanya. Baik, luar biasa. Mudah-mudahan jawaban dari Mas Ari bisa para sobat terutama pendengar Radio Muara lebih mengerti ya, apalagi gosip-gosip atau isu-isu belakangan ini kan. Intinya 6,7 itu tidak Pak Endiarto ya? Tidak benar sama sekali. Kalau sudah ada 6,7 kami bersyukur, dan bahkan Biskup ini menayangkan bisa 400-500 layar. Saat ini kami belum ada kemampuan sehingga kami menayangkan di layar yang terbatas. Baik. Satu hal, ini kontribusi kami, sumbangsi kami untuk memeriahkan perayaan 17 Agustus spesial 80 tahun. Sebagai pekerja kreatif film, kami menghadirkan film animasi yang dari awal memang kami konsep desain, ceritanya sederhana dan teknik animasinya juga sederhana. Jadi kalau itu dikomparasi dengan yang lainnya, masing-masing punya target sendiri. Kami membuat untuk target anak-anak SD sampai SMP. Yang kedua juga, kita ini semacam volunteer. Tidak ada yang dibayar dan tidak ada yang membayar. Termasuk gala primer, penari dari Brebes, penyanyinya, kru talent 20 orang, tidak ada satupun yang menerima rupiah. Jadi kata beberapa kawan, ini proyek thank you. Iya, karena memang kami dari awal begitu. Jadi yang kami pikirkan begini, kami ini bingung menyikapin situasi yang ada. Kami ini berkontribusi swadaya mandiri dengan kemampuan kami berkreasi menciptakan film animasi dengan segmented merah putih yang kami maksud untuk memeriahkan. Lalu kemudian ada banyak justifikasi. Salah kami di mana? Nah, kan di situ. Kami kontribusi loh, ini sumbangsi kami. Sumbangsimu mana? Nah, karena itu kami menginspirasi tahun ini dan men-trigger untuk tahun-tahun berikutnya. Kami berharap nanti tahun depan itu bukan satu film segmented merah putih, tapi ada beberapa pilihan. Ini sumbangsi kami, hasil karya kami, tidak mengganggu orang lain, tidak pakai dananya siapa. Kami pakai dana masing-masing. Bahkan kami sempat urunan siapa yang beli nasi, beli mie, beli air. Bahkan ada ini Mas Ari aja beberapa minggu yang lain dia ngasih donasi ke saya 2 juta. Loh, uang 2 juta itu kan kecil. Tapi buat kami di tengah-tengah ini untuk merah putih terutama biaya dipakai untuk produksi DCP buat film. Hari ini kami beritahukan mungkin ada banyak masyarakat yang tidak bisa menikmatin ini karena di daerahnya tidak ada merah putih yang tayang karena keterbatasan kami. Terus terang kami baru melok 16 layar Biskup. Itu pun hanya X1 dan Sam Studio. Dan kami mengapresiasi X1 dan Sam Studio yang mau berkontribusi memeriahkan ini. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan habis ini kita mendapatkan petunjuk dan keajaiban, lalu kita bisa membuka lagi 50 atau 100 layar bahkan 200 layar. Karena kan kesempatan masih ada. Harapan kami terakhir adalah begini. Ini kontribusi kami memeriahkan. Nah, masyarakat apa kontribusinya? Ayo kita sama-sama memeriahkan perayaan 17 Agustus. Bukan tahun ini, tapi mulai tahun ini dengan lebih meriah, tanda kutip,
di bidang perfilman bioskop. Baik. Gitu. Sekali lagi Muara, kami sangat berterima kasih udah 2 kali ini kita Ya. diundang talk show ini, Ya. luar biasa. Bahkan yang sekarang ini ada jamuan madu. Pertanyaan saya, kenapa yang pertama nggak ada madu ya? Nah, Itu pertanyaan saya. Seandainya ada itu, waduh, luar biasa. Karena Gitu. Pak Endi terlihat lelah hari ini, maka dikasih madu. Itu bersuara lagi. Tahu gitu kemarin saya juga pura-pura lelah gitu. Oke, Bang, saya ada satu lagi Baik. pesan ya. Artinya Ya. gini, dengan fenomena saat ini yang terjadi pada Merah Putih yang ramai menjadi pembicaraan se-Indonesia ya gitu. ya. Nah, kita berharap kedepannya ada kritikan-kritikan ini juga bisa membangun para kreator-kreator perfilman, mau animasi maupun yang film realnya. Yuk, coba deh kalian juga berkarya untuk bangsa ini. Baik. Ya kalau dananya nggak ada, coba seperti kami ya urunan atau kita apa yang bisa disumbangsikan secara tenaga, fisik dan pikiran. Ya. Akhirnya menjadi sebuah karya yang bisa dipersembahkan untuk bangsa ini. Seperti Baik. itu. Baik, terima kasih Mas Ari, terima kasih Mas Hendiarto. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan tayangan perdana besok lusa ya, tanggal 14 Ya. bisa benar-benar diterima oleh masyarakat. Amin. Dan intinya para sobat ya sudah terjawab kalau tadi disinggung oleh Mas Ari, 6,7 miliar dihabis-habiskan untuk biaya Merah Putih, padahal masih banyak kebutuhan yang lain yang harus dibantu gitu kan. Jadi ini terjawab sudah. Sudah, Itu tidak ada. 6,7 M dari pemerintah tidak ada. Tidak ada. Dan bahkan saya juga klarifikasi. Ada teman-teman menanyakan, teman-teman media, kebagian berapa bang? Karena foto saya juga ada kan. Iya. Kebagian berapa bang? Saya Lah. ketawa aja. Kebagian berapa loh? Iya. Oke, jadi terjawab sudah ya. Oke, karena kedua kali kita undang ini karena ini viral ini kasus ini. Ya ternyata semua clear. Clear. Oke. Jadi oleh sebab itu mari kita sambut tayangan perdana besok Tanggal 14. tanggal 14 Agustus. Ajak keluarga, ajak semuanya. Tentunya misinya atau tujuannya adalah apa? Mas Adi? Ya artinya supaya anak-anak Indonesia ini lebih jiwa nasionalisme ditumbuhkan dan senang dengan budaya kita sendiri. Itu pesan moral yang ada di film Merah Putih ini. Pesan moralnya adalah kita menumbuhkan dan memaintain jiwa kebangsaan mulai sedini mungkin lewat anak-anak. Itu pesan moral kami dan itu hanya bisa ditangkap kalau kita menyaksikan film ini secara utuh selama 70 menit. Baik. Kita muara apresiasi karya dari Mas Hendiarto dan juga Mas Ari karena baru pertama ini di 17 Agustus ada film Cinta Betul. Terakhir. Yes. Animasi ya. Baik, terima kasih Mas Ari, terima kasih Mas Hendiarto. Ya, terima kasih Baik, semuanya. kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.